Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desnatul Lasvegi, NPM 50210661, kelas 4B PGSD. Dengan mata kuliah telaah kurikulum dan dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Mister Pendidikan. Baiklah, di sini pada pertemuan 7 saya akan membahas tentang standar proses dan standar penilaian pada kurikulum 2013, kurikulum darurat dan kurikulum merdeka. Apa itu standar proses? Standar proses yaitu standar yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien sehingga mampu mengembangkan potensi, prakarsa, kemampuan dan kemandirian peserta didik secara optimal, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran. Standar proses dikembangkan mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam ketentuan standar proses alokasi waktu pembelajaran setiap jam pelajaran untuk jenjang sekolah dasar atau MI sebanyak 35 menit. Sedangkan jenjang SMP sebanyak 40 menit dan SMA, SMK, MA atau MAK sebanyak 45 menit. Standar proses kurikulum 2013 bahwa semua siswa mulai SD, SMA, atau SMK harus memiliki kemampuan untuk mengamati, menanya, mengelola, menyajikan, menyimpulkan, menyiapkan, bahkan sampai menciptakan. Belajar tidak hanya terjadi di dalam kelas, tapi juga boleh di luar kelas, seperti perpustakaan, bengkel sekolah, dan bahkan masyarakat sekitar. Standar proses kurikulum darurat. Pemerintah menyediakan modul pembelajaran literasi dan numerasi yang dapat digunakan oleh siswa atau orang tua dan guru di jenjang SD dalam memfasilitasi pembelajaran peserta didik dalam masa pendidikan. Modul ini dikembangkan dengan merujuk pada kompetensi dasar dalam menyederhanakan kurikulum. Namun aktivitas pembelajaran dioptimalkan untuk mencapai kompetensi literasi dan numerasi. Sedangkan standar proses kurikulum merdeka yaitu merdeka melaksanakan pembelajaran diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif sesuai dengan bakat dan minat peserta didik. Standar penilaian. Standar penilaian adalah standar yang digunakan sebagai pedoman bagi pendidik dalam menilai hasil belajar peserta didik secara berkeadilan, objektif, dan edukatif. Penilaian hasil belajar peserta didik berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif. Tujuannya untuk menciptakan proses penilaian yang mengarah pada tercapainya standar kompetensi lulusan. Apakah penilaian itu? Penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis. Penilaian sebagai fungsi formatif yaitu berfungsi untuk mendiagnostik kemampuan awal peserta didik, kesulitan belajar peserta didik, memberikan umpan balik terhadap kemajuan belajar peserta didik, dan memperbaiki proses pembelajaran dalam rangka meningkatkan mutu hasil pembelajaran. Penilaian sebagai fungsi sumatif berfungsi menilai pencapaian hasil belajar peserta didik pada suatu periode waktu tertentu. Prosedur penilaian dimulai dari penyusunan, perencanaan, pengembangan, instrumen penilaian, pelaksanaan penilaian, pengolahan, dan pelaporan serta pemanfaatan hasil penilaian. Instrumen penilaian oleh pendidikan, penilaian oleh unit satuan pendidikan, instrumen penilaian oleh pemerintah.
Standar penilaian kurikulum 2013. Jika biasanya nilai diambil dari sebuah tes atau ujian, maka diubah menjadi penilaian yang otentik, mengukur semua kompetensi mulai dari sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil kerja. Setiap siswa memiliki semua rekaman kegiatan berupa portofolio yang dibuat oleh siswa sendiri sebagai instrumen utama penilaian, seperti ekstrakurikuler. Pramuka akan menjadi wajib pada semua jenjang pendidikan dasar sampai menengah. Standar kurikulum penilaian darurat. Pemerintah menyediakan modul pembelajaran literasi dan numerasi yang dapat digunakan oleh siswa, orang tua, dan guru di jenjang SD. Standar penilaian kurikulum darurat, yaitu asesmen dilakukan di semua kelas secara berkala untuk mendiagnosis kondisi siswa sebagai dampak pembelajaran jarak jauh. Asesmen non-kognitif ditunjukkan mengukur aspek psikologi dan kondisi emosional siswa. Asesmen kognitif ditunjukkan menguji kemampuan dan capaian pembelajaran siswa. Standar penilaian kurikulum darurat. Yang pertama, penilaian hasil belajar mengacu pada regulasi atau jenis penilaian hasil belajar dari Kemendikbud dengan menyesuaikan masa pandemi. 2. Penilaian hasil belajar mencakup aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Dan penilaian meliputi penilaian harian atau PH, penilaian semester atau PAS, dan penilaian akhir tahun PAT. Standar penilaian kurikulum merdeka. Penilaian hasil belajar peserta didik pada kurikulum merdeka ini sesuai dengan tujuan penilai secara berkeadilan, objektif, dan edukatif, yang bertujuan agar mampu menciptakan generasi yang berkualitas. Pada standar penilaian kurikulum merdeka terdapat prosedur penilaian hasil peserta didik yang meliputi 1. Perumusan tujuan penilaian, 2. Pemilihan dan atau pengembangan instrumen penilaian, 3. Pelaksanaan penilaian, 4. Pengolahan hasil penilaian. Standar penilaian kurikulum merdeka. Yang pertama, penilaian formatif. Memberikan nilai formatif dilaksanakan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Yang kedua, penilaian sumatif. Dilaksanakan pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Itulah tadi penjelasan dari materi telaah kurikulum. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.